Pantas 300.000 gak kelihatan katanya. Wadaw, itu 300.000 apaan tuh? 300.000 ini apa namanya? Poh. Oke, ya daripada kita ini ya temennya, kita akan coba cek Funry ya. Funry. Ini penasaran nih, Funry. Ini salah satu yang gue hold juga ya temen ya. Karena bagi gue Funry dengan utility yang terus berkembang dan apa namanya market capnya yang masih kecil dengan supply cuma 2,4 miliar ya. Ini ya kalau menurut gua ini cukup sangat potensi kalau cuma $1 aja. Sayang aja ini belum dilirik gitu ya, belum begitu dilirik gitu teman. Karena ini harusnya ya kita cek aja ya blockchain layer one dengan project AI gaming terus ya itulah ya project itu dengan market cap di bawah 100 juta itu undervalue banget gitu loh. Makanya gue juga ngehold nih si Fanry ya. Gue pikir dia bisa ke ATH atau nggak usah ke ATH ya, ke harga yang kemarin aja di 0,18 itu lu udah cuan lumayan ya. Fanry kayaknya jagoan abang ya, nggak juga, nggak juga. Ya tapi gue lihat potensinya aja sih. Gue lihat potensinya dengan gue compare dengan blockchain layer one lainnya gitu loh. Ya, gitu aja sih. Kayak contoh yang di yang mengarah ke AI ya. Mungkin kalau kita sejajarkan dengan NIR ya jauh lah. Jauh ya. Karena NIR kan dia fokus skabilitas dan pengembangan dApps. Kalau ini kan lebih AI gaming ya kan. Jadi ya kalau kita compare dengan NIR dengan 1 billion ya, satu billion apa namanya? Supply, dia pernah tembus di $20 ya kan. Tapi kan dia orang-orang di belakangnya itu nggak kaleng-kaleng, jebolan Google semua ya, jebolan Google, Microsoft dan lain-lain ya. Dan dia juga dapat pendanaan 50 juta US dollar itu token koinnya belum listing waktu itu NIR. Kalau ini kan dia lebih blockchain layer one ya, bisa dibilang kayak adik kakaknya Polygon lah ya asalnya. Tapi jangan salah temen ya, jangan salah ya. Kalau menurut gue sih dengan market cap 50 jutaan ya, di bawah 100 juta ya ini kalau misalkan lu buy sekarang dan dia bisa ke 0,18 di harga yang kemarin, gue pikir ya worth it gitu loh. Oke, di sini kapan dana Fanry kayaknya jagoan Bang Didi nih. Enggak juga. Kapan dana masuk altcoin Bang? Ini dari Kak Iresti Putri ya. Gue pikir dana bakal masuk ke altcoin ketika orang-orang atau player Bitcoin udah nemuin titik jenuh ya. Maksudnya itu titik jenuh itu kalau di tahun-tahun kemarin ya, beberapa tahun yang udah gue iniin, beberapa halving beberapa tahun yang lalu, itu titik jenuh terjadi ketika harga Bitcoin udah stuck. Jadi misalkan dia naik nih, upwis gitu ya naik. Misalkan di saat ini kan di Bitcoin di 100 berapa? 120 ya. Jadinya akan terjun, misalkan terjun di 116 dan dia naik lagi di 150. Nah, misalkan ketika udah naik di 150, dia di situ-situ aja, teman. Sampai lama ya. Jadi turun misalkan di 149, naik lagi 150. Di situ-situ aja udah gitu. Nah, lama-lama orang bosen. Nah, disitulah nanti titik dimana para big player Bitcoin itu melakukan take profit besar-besaran dan otomatis dia akan mencari pengganti profit. Maksudnya itu mencari lahan baru ya untuk dia bisa cuan. Nah, karena dia melihat altcoinnya ya ini masih rendah-rendah banget, otomatis sebagian dananya bakal digelontorin. Nah, kenapa gue bisa tahu? Karena banyak kok temen, lu cek aja deh di Twitter itu ya kan banyak tuh kayak CryptoQuant terus data analitik kan dia bisa ngeriset ya atau bisa apa ngelacak ya. Wah, ini ada well nih transaksi sekian sekian dikirim ke NIR misalkan, dikirim ke Ethereum. Nah, seperti itu. Ya, jadi polanya itu seperti itu. Nah, ketika dana itu masuk, nah itu biasanya kita sebut alt session. Nah, habis alt session apa, Bang? Crypto winter. Biasanya seperti itu. Nah, itu crypto winter itu yang bikin galau biasanya. Karena market itu trennya turun terus gitu, teman. Sampai nanti kita ketemu spekulasi mau halving. Nah, biasanya seperti itu. Dan itu terus ya, terus itu bakal seperti itu. Ya.
Oke, kita langsung aja cek Fanri teman ya. Jadi gue pengen tahu juga sih ya perkembangannya. Nah, ini nih ya, Fanri sepertinya nih dalam waktu dekat akan ada koreksi dulu ya. Karena gue pikir ini si apa namanya si Fanri ini akan ada koreksi sih ya, akan ada koreksi. Oke, di sini ada Olhami Indonir Bang ikut Nimpro soalnya katanya. Oke, nimbrung ya. Di sini ada Mas Hana hadir bosku katanya. Oke ya, gaspol ke satu perak dong bosku katanya. Amin ya. Gue berharapnya juga seperti itu Mas ya. Cuma memang belum ada yang lirik aja si Pau itu. Ya. Bakal bisa up lagi Bang NIR dari 2,9 USDT ya. Info NIR Bang. Oke, nanti abis ini kita bakal cek NIR ya. Sebentar kita akan coba cek Fanri ya. Ini gimana ini? Apa masih bisa up atau dia bablas terjun lagi nih? Oke ya, yang kita tahu teman ya, di sini garis besarnya yang gue lihat ya, gue nggak begitu khawatir penurunan Fanri sekarang. Karena apa? Yang bikin gue nggak khawatir, dia udah ngebuat base yang cukup kuat banget atau ngebuat dasar ya support yang sangat kuat banget di area berapa? Di area sekitar 0,22. Makanya kemarin waktu Fanri ya itu mencapai 0,22 itu gue manfaatin sebesar mungkin ya. Gue udah taruh ya pokoknya nyicil lah di area 0,22 kemarin dan alhasil dia naik ke ya itu di 0,28. Wah, itu lumayan ya. Apakah kalau lu naik kayak gitu di TP Bang? Ya di TP lah temen, tapi nggak semuanya ya, di TP 30% gitu ya. Nikmatin lah, masa cuan nggak dinikmatin. Jadi seperti itu ya. Nanti kalau ini gue nunggu koreksi nih, memang nunggu koreksi ya. Mudah-mudahan dia bisa ke sekitar 22 berapa nih, sekitar 25 lah ya, baru gue nanti masuk lagi gitu teman. Nah ini ya yang membuat gue yakin untuk NIR ini akan ada apa namanya kenaikan yang cukup lumayan, karena ini posisinya masih di bawah men ya. Kita lihat ya, ini yang gue bikin kemarin ya, sebentar nih ya, kita lihat ya ini sebentar gue akan kasih tanda panah ya. Nah ini yang buat gue yakin banget bahwa Fanri akan berpotensi ya, ketika memang nanti ada pump keras untuk market crypto ini, Fanri gue yakin dia akan up sangat tinggi ya, up sangat tinggi. Tapi tingginya berapa ya gue nggak tahu. Pokoknya nih gue pikir ini bakal kelewat nih 4 nih. Oke, dan ini yang bikin gue yakin ya, udah triple bottom ya, udah triple bottom. Jadi ini kita tinggal tunggu apa ya, tinggal tunggu marketnya itu hype. Kalau gue pikir seperti itu, kita tinggal tunggu marketnya hype. Mungkin target yang pertama yang mungkin kita bisa ini ya taruh itu di area sini. Dia akan uji resisten pastinya ya. Nanti gue bakal gambarin kasarnya seperti apa. Nah ini lu perhatikan nih, ini udah triple bottom men ya. Dia dari bulan berapa coba? Dari 7 April sampai di 22 September 2025. Berapa bulan tuh? Ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 6 bulan. Ya. 6 bulan. 6 bulan lamanya itu berapa hari? 30 kali 6 ya. 180 hari. Dia kuat banget di 0,22. Ya ini udah fix secara histori 0,22 ini adalah area support terkuatnya Fanri. Ya, makanya gue bisa bilang bahwa ini Fanri tinggal tunggu momen doang. Makanya gue udah serok di 22 kemarin. Nah ini ya, sebentar. Ini kita akan coba cek. Nah ini ya, kita tinggal tunggu pumpnya aja. Secara kasarnya ya, pola-pola kasar yang terbentuk Fanri ini gini teman. Nah ini ya, sebentar. Jadi lu biar ini. Nah, dia kan konsolidasi ya ini ya, bisa dibilang seperti itulah. Anggaplah konsolidasi. Nah, ini kan tinggal tunggu gini. Mungkin dia di sini nanti akan gini dan gini. 12 ke atas sudah. Itu yang gue lihat ya teman. Itu menurut analisa gue, menurut pengamatan gue dari pola-pola pergerakan si Fanri. Ya. Jadi seperti ini, sebentar. Syukur-syukur dia bisa back to sekitar 0,18 yang kemarin.
ya. Tapi paling enggak ya, meskipun dia nggak bisa back to 0,618, tapi gue pikir ada kemungkinan besar chance dia ke sini. Ini ke berapa bang? Di 0,12 atau 0,13 ya. Tapi kalau HP-nya nanti memang besar, gue pikir bisa bablas naik ke atas ya. Tapi kalau gue lihat sih memang untuk realnya ya, gue pikir di 0,12 itu ya bisa lah ya ke area sini. Jadi kalau dari harga sekarang potensinya itu naik hingga 400%. Mantep kan? Mantep cuy. Tapi Dior ya, Dior, gue nggak bilang lu harus serok Fanri kayak gue, jangan ya. Jadi lu harus gini temen ya, kan lucu ya kalau lu serok sesuatu tapi lu nggak tahu apa yang lu serok gitu ya, kan lucu ya. Tapi ini menurut berdasarkan analisa gue dan pengamatan gue selama ini di Fanri, intinya seperti itu sih ya. Kalau sekarang serok gimana bang? Kalau sekarang serok, sekarang udah masih di dasar men, masih di dasar sekarang kalau lu mau serok. Cuma memang gini, kalau kita cek ya di time frame 1 hari ini sepertinya akan ada turun. Sepertinya akan ada turun karena ini udah overbought ya. Jadi kalau lu mau serok, sabar dulu, tahan dulu ya. Meskipun sekarang secara all memang ini masih di bawah, tapi ya buat maksimalin aja sih ya. Lu tunggu dulu ini koreksi baru lu serok ya. Karena ini akan ada koreksi untuk short term. Akan ada koreksi ya. Coba deh kalau lu nggak ini ya, lu lihat deh. Nih. Ini Fanri bakal masih akan ada koreksi. Jadi lu tahan dulu stablecoin lu, tunggu dia koreksi lumayan baru lu masuk. Ya, tapi kalau lu mau cicil niatnya buat long ya terserah. Ya terserah, nggak masalah. Yang penting lu kuat aja ngelihat uang lu menguap dulu gitu ya. Karena ini akan ada turun. Ya, time frame 1 hari akan ada turun. Kita akan coba cek dia kalau di time frame 4 jam. Wih, 4 jamnya udah di bawah malah. Ya, sekarang lu masuk sih gak masalah sih kalau menurut gua. Nyicil-nyicil aja ya. Nyicil-nyicil aja gak masalah sih. Ya nyicil. Nyicil ya, bukan all in ya, nyicil. Ntar all in lagi. Oke, karena ini kalau time frame 4 jam ini sepertinya akan ada penahan ya untuk penurunannya, tapi gue pikir kalau di time frame 1 harinya dia masih memungkinkan turun, gue pikir ini masih bisa turun. Ya masih bisa turun. Ya paling nggak tunggu di mana bang? Sebentar ya. Kalau gue cek si Fanri ini, kita pakai Fibo aja ya. Kita pakai Fibonacci. Kalau kita cek ya, enaknya nanti lu turun itu tunggu di mana? Di sini nih. Di area sekitar golden. Nah, sini aja udah enak kok ya di 26 ini. Ya, 26 sampai di sekitar berapa ya? 24 apa 25 ini? Sebentar. 25 ya, 26 25 itulah lo bisa masuk. Itu kalau menurut gue sih di area sini nih, 26 25 itu lo bisa masuk ya. Jadi gini ya. Sekarang sebenarnya kalau lo buat long ya, masuk sekarang no problem sih kalau menurut gue. Cuma memang ini di time frame 1 harinya ini akan ada koreksi ya. Jadi ya terserah lu dah ya. Kalau untuk long sih sekarang masih posisinya udah masih rendah banget men, bener-bener masih rendah. Nih kalau untuk long ya, gue kecilin nih tuh posisinya. Ya jadi gue pikir ini masih rendah banget tuh, dengan potensi kenaikannya segini. Ya jadi ya sekarang ya kalau untuk long itu masih rendah banget. Tapi kalau pengen maksimal ya tunggu di 26 atau enggak di 25 itulah. Oke, itu seperti itu ya teman ya. Mudah-mudahan ini ya bisa bermanfaat ya meskipun nggak ada yang request untuk si Fanri. Oke, next berikutnya ini tadi ada yang request NIR ya. Oh, Mas Fajri itu tadi request Aster katanya. Oke, kita akan coba cek.